Iya tidak tahu bang, udah. Apalagi pertanyaannya bang? Oke, sama kan? Jadi yang tidak tertulis, kau mau artikel bagaimanapun, kau tidak ada jawabannya. Inilah Uten. Nggak usah sok Ya. lah. Jadi Apanya sok? Saya tanya anu, kau kemana-mana. Kayak pocong saya kau tanya tahu. saya tanya air apa? Anda Ya sama dengan jawaban Anda, saya kasih aja ke wakili saya. Tidak tahu. Gitu kan saya biasa. Aduh. Saya malas untuk jawabnya. Lah, ada kita bertanya, jawabannya simpel, tidak tahu. Tadi congor, sekarang tidak tahu. Ngapain lu jawab tadi kalau tidak tahu? Bilang aja dari awal tidak tahu. Maimunah. Kenapa Ya, lu? Maimunah. Iya, kenapa lu diskusi tadi sama Ustadz Miftah, Sebentar. Ustadz Dian? Tapi kau ujung-ujungnya kau tidak tahu sebenarnya. Berarti dari tadi kau lagi ngomel-ngomel kayak orang tidak waras. Ya kan? Saya pun seperti itu. Ngapain saya jawab dengan benar-benar sama orang yang tidak waras? Ya kan? Betul nggak, Bre? Oke, coba silakan dibaca bang surat di dalam Al-Quran. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Bang. Saya sudah bilang tidak tahu, Bang. Kami tidak tahu membaca, Bang. Tidak tahu apapun, Bang. Berarti sesuai dengan Nabi yang buta huruf. Iya, tidak masalah, Bang. Kami memang tidak tahu, Bang. Tidak tahu. Oke. Coba bacalah, karena Abang tahu, cobalah baca, Bang. Oke, saya baca. Nah, begitu dong. Arabnya ya, Bang? Saya baca karena saya orang Indonesia, saya baca Indonesia, Bang. Itu Arabnya Al-Arab itu. dong. Arabnya Al-Arab dong. itu. Arabnya. Aduh, kan itu Al-Quran, Bang. Iya, surat Wahyu kami Al-Arab kan itu. bukan terjemahan, Bang. Banyak kali permintaan. Gagu kau kan? Nyampe di kalulu hatimu kalau berdiskusi sama Jimen. Oke, saya bacakannya. Iblis, ini iya. Saya bilang Arabnya, Bang. Mana ada pernah di dalam apa? Saya baca Arabnya, abang Arab, Bang. Saya wahyu kami bukan terjemahan, Bang. Arab, Bang. Oke, ini mau lanjut diskusi atau Lanjut, Bang. Saya lanjut. Masalahnya yang saya tanya. Saya bacakan terjemahannya. Saya orang Indonesia. Ya saya tidak, wahyu kami bukan terjemahan, Bang. Silakan Anda Itu baca kitab bahasa kalian, dan Bang. terjemahkan. Kitab kalian. Iya, masalahnya kami bukan, makanya saya tegur karena Anda merasa paling bisa membaca. Kan kami tadi mengakui kami tidak bisa membaca. Coba tuh baca Arabnya, Bang. Ya, saya baca bahasa Indonesia, Bang. Saya orang Indonesia. Saya berulang kali, saya tidak paham bahasa Indonesia. Yang saya paham Arabnya, tolong baca. Justru saya bukan orang Arab, saya tidak akan baca bahasa. Lah udah, kalau seperti itu nggak usah bahas. Kalau kau bukan orang Arab dan tidak paham bahasa Arab, Kalau nggak mau bahas, tutup kamera dong. Kalau memang kayak gitu, Anda tidak perlu tunjukkan, bro. Mau polemik doang ini si Jai. Ya enggak, kok si Jay pula. Aku diam Lagi dari tadi. Jemen. Dan itu langsung. Kalau Anda tidak paham bahasa Arab, ngapain kau tanya? Gini, men. Oke, kalau sudah tidak ada yang didiskusikan, saya izin turun dulu, oke? Turunlah kau. Begitu dari tadi, Kek. Gak apa-apa. Terima kasih, host. Selamat malam. Mohon maaf. Ya, selamat malam, saudara. Terima kasih. Salam. Ya, jangan lupa ya. Bentar lagi kelahiran Tuhan ya. Silakan. Sebenarnya Ahi, dalil yang yang dibawa tadi itu di surat Al-Araf ayat 16 ya. Malas jawabnya, Bang J. Malas. Dari tadi dia congor. Iya, di situ kan sebab engkau telah menyesatkan aku, begitu kan ya. Nah, ini berarti Tuhan ya yang menyesatkan ya, nanti arahnya ke sana. Dia lupa di 2 Tesalonika 2 pasal ke-11 itu juga ada dalil bahwasanya dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Nah, ada juga di dalam kitab mereka sendiri gitu kan. Saya udah tahu arahnya kemana. Baca itu 2 Tesalonika 2 pasal ke-11 sama itu. Sama. Ya, wajarnya itu. Cuman untung dirimu ya begitulah. Iya, masalahnya malas. Dari tadi, mohon izin saudaraku yang dibawa Iwan Filah ya. Dari tadi Ustadz Miftah, Pak Dian itu jawab pakai data. Dia pakai congor. Ya, saya malas orang seperti itu. Tidak sekufu ya, data kita tidak sekufu, saudara ya. Saya jawab dengan data, Anda tidak jawab pakai data. Ya, kami aja diperintahkan untuk cari ilmu itu sekufu, berdiskusilah. Berkumpullah engkau kepada orang-orang beriman supaya imanmu itu
lenggeng, ya langgeng terus, tetap kuat. Kalau berkumpul kami kepada orang kafir, ya kami akan bisa tergoda. Ya, jadi kami itu harus sekufu gitu, diskusilah kepada orang berilmu. Masa orang-orang anak PAUD yang baru lahir kemarin itu kami diskusi? Ya, kita ada anak PAUD itu yang naik. Anak PAUD. Disclaimer ya, Bang Al masih monitor di bawah. Disclaimer ya Bang Al, Jimen ini adalah seorang mu'alaf dan belum ada 2 tahun. Jadi pasti tahu bagaimana arahnya. Bisa pula lu ngatur-ngatur gua. Aneh-aneh aja, betul itu. Kami nggak tahu, kalau kau tahu baca bahasa Arabnya. Kan kau lebih tahu kan? Oh tidak, kan saya itu kan orang Indonesia. Ya udah, kalau kau tidak tahu ngapain kau bahas? Tapi kalau saya bahas Bible Anda, lu uji saya original teks Yunani, saya bisa bre. Ya, terjemahan saya bisa bre. Pantas dong saya bahas. Saya punya legal standing. Saya punya kapasitas. Iya, saya punya kapasitas ilmu. Bang Dewa punya, Ustadz Miftah punya, Bang Jay punya. Masya Allah. Pak Dian punya. Ya mereka, karena mereka paham. Lah kau mengakui saya tidak paham. Lah ngapain kau bahas? Ngapain kau bahas? Kan itu logiknya kan. Reasoning, logika Anda itu tidak berjalan. Ah, itu kalau kita tanya itu reasoning, dia tidak paham lagi tuh. Ya. Makanya, lu jangan banyak makan pantat B2 lah. Anjay, dipantatin B2 enggak tuh? Anjay. Aneh-aneh aja. Jimen. Iya. Tadi apa coba? Kau Gimana, yang tidak memahami itu, kau tidak sampai pemahamanmu. Itu aja yang selalu dipakai loh. Pemahaman itu kan didapat dari pengetahuan yang kita dapat dari sumber bacaan. Nah, tertulis di situ A. Waalaikumsalam. Dia memahami B. Coba, kitanya yang tell me atau dia yang lemot. Gitu ya. Iya, izin ya, saya sapa dulu Pak Angon. Assalamualaikum Pak Angon. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Pak Angon. lanjut guru. Sahabat, maaf ya, lanjut izin. Tapi kalau mengingat dari kecil ya, saya itu kalau mengingat anu-anu kok arahnya yang gimana gitu, yang enggak kenapa ya? Iya. Jadi ingat lagu ini ya Ustadz ya, yang berdiri bulu anuku itu ya Ustadz ya. Merinding kulit anuku itu ya Ustadz ya. Aduh. Gini lah logikanya, gini lah logikanya. Anumu juga ada aduh. Iya. Kita tanya apa itu artinya definisi anu, orang asing yang ada di kota itu. Lah berarti kalau orang asing di kota itu berarti bukan orang yang ada di kota itu. Kan namanya orang asing kan? Iya. Itu logikanya. Nah, pertanyaannya, di antara orang asing itu ya, siapa namanya? Siapa oknumnya? Dan kotanya di mana? Kan katanya pergilah ke kota si Anu. Ya anunya siapa di kota itu? Kalau namanya orang asing berarti bukan warga kota itu. Nah, tidak main jalannya, makanya saya konfirmasikan anu ini sebutan nama atau istilah. Nah, itu yang dia tidak bisa pahami, berarti memang IQ-nya itu jongkok. Jongkok IQ-nya gitu. Dia tidak pahami reasoning dari pembicaraan dari awal. Harusnya orang sudah nangkap itu. Nah. Soalnya gini ya, kalau misalkan arahnya itu kepada oknum, pasti kan ada kata ganti ke dia kan, pergilah ke dia. Kalau misalkan banyak pergilah kepada mereka, kan gitu kan, bukan ke anu kan. Iya, itulah maksud saya. Tapi benar sih kata Bang Dian tadi, misalkan saya ditugaskan ya, Jimen, kau nanti ke Jakarta ya, ke tempat si Anu. Kau nanya nggak, si Anu siapa Bang Jai gitu kan ya? Iya, banyak orang asing di Jakarta. Anu Bang Jai, anunya lagi. Anuku atau anunya Bang Jai? Anu ini siapa Bang Jai? Gitu. Jangan-jangan gitu kan. anu Tuhannya. Anuku sama anunya jadi anu Bang Jai nanti gitu kan jadinya gini. Bahaya. Sungguh nekat yang nyata. Justru itu membuktikan di dalam kitab kau itu
ada banyak ketidakpastian. Jawabannya bukan gitu. Bukan jawabannya gitu. Sungguh itu membuktikan di dalam kitab Anda itu banyak ketidakanuan. Nah, gitu. Iya. Ketidakanuan. Ini tanggung jawab ini nih guru kita nih, Pak Angon ini. Guru kita Pak nih, Angon Pak ini. Angon ini. Pak Angon suka anu nih. Tanggung jawab nih, tanggung jawab. Pokoknya tanggung jawab nih apa? Saya turun dulu ya, Apa makasih ini? banyak atas waktunya. Udah capek. Lanjut. Bagian pemadam kebakaran. Ya Allah. Tapi, Ya silakan. Ya. Saya sedikit saja. Memang apa yang disampaikan oleh Paulus itu terbukti. Orang bodoh yang berkeyakinan gimana lah. Iya betul. Maka kata-kata yang keluar itu selalu begini. Otakmu yang nggak nyampe. Dia nggak mampu menjelaskan, orang yang itu dia tidak nyampe. Bagaimana ya? Nah, belum lagi kalau kita bawa Tuhan berfirman dalam hati itu macam mana itu? Jangan jauh-jauh. Tuhan berfirman dalam hati. Ya. Berarti Ustaz, kita kan nggak pernah tahu siapa bapaknya Paulus. Jangan-jangan namanya si Anu ya? Ibunya juga si Anu. Mana tahu si Anu. jangan-jangan ya. Si Anu, Ya, jangan-jangan. Agak Ya, ngeri ya. silakan. Kakak Kimora. Monitor. Selamat malam. Dari Denom apa Bang? Ngeripot ini. Jangan dong, brother. Aduh, kok tidak boleh seperti itu. Jangan gitu ya. Kayak gitu, ya. Tidak baik, ya. Encus tidak pernah mengajari Anda seperti itu. Ya, Encus. Ya, dan begitu ya, saudara ya. Itu tidak baik ya. Iya, justru itu, ya. Yang paling parah itu sejak dahulu kala Tuhan membisu. Lah selama itu ketika dia membisu ya jadi siapa yang berfirman? Tuhan membisu. Jadi selama Tuhan membisu. dari awal itu siapa yang berfirman? Tuhan mencukur bulu apalagi? Iya. Tuh. Anehnya aja kerjaan Tuhan. Di mana dalilnya Ahi? Tuhan mencukur saya bulu tuju. itu? Di mana? Ya saya tuju. Coba bacakan Ahi, biar kita nggak dikira framing. Saya lupa itu. Saya suka kalau hal tentang bulu ketemu bulu itu agak-agak suka saya. Iya, saya pun terkejut itu. Ada pula Tuhan Pak Miftah, Pak Dian emang agak lain nih hostnya itu. Kita turun bareng-bareng ya. Ya. Ya saya berapa Ahi? Tunjukkan Ahi. Saya lupa Ahi. Saya baca dulu ya dari Baca dulu. Ya, pada hari itu akan terjadi Tuhan bersuit. Sweet dulu. Sweet. Tuhan loh. Iya. Terus Ahi, terus lanjut. Tuhan bersuit memanggil lalat-lalat yang di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hingga lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah pengembalaan. 20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yaitu Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan menyelenyapkan jenggot juga. Udah, Tuhannya kerjanya itu adalah mencukur. Nanti jangan-jangan di ini adalah barbershop. Tuhan barbershop ini. Tapi saya yakin ini. Itu guntingnya itu pinjem atau gimana itu? Minjam, tidak ada kuasa, masih minjam. Dan Jangan sampai hari tolong pisau cukur, jangan menambah. Oh, pisau cukur. Iya. Dan sampai hari ini Pak Angon, jujur ya, sampai hari ini Raja Asyur tidak pernah mengkonfirmasikan bahwa pisau cukur itu sudah dikembalikan. Sampai hari ini. Dia tadi katanya minjam. Itu ketika dia belum jadi manusia. Ketika jadi manusia, bahkan kedelai itu juga sampai hari ini belum dikonfirmasikan, dikembalikan juga. Saya takut ini, tiba-tiba ada orang. Jimen, mohon maaf, pakai dulu mobilmu ya. Soalnya Tuhan membutuhkannya. Oh, saya takut nanti tidak kembali. Oh, Ahi.
saya dapat, karena kita kan pemikir ya, ya. Jadi kan si Tuhan ini kan pisau cukur kan ya. Di situ dijelaskan nggak pinjam sama siapa atau sama si Anu jangan-jangan? Raja Asyur. Oh Raja Asyur. Jelas ya berarti ya, bukan si Anu ya? Bukan, Raja Asyur. Raja Asyur sampai Tuhan ini mencukur anunya siapa? Bulunya siapa? Itulah yang saya tidak tahu. Ya, siapa yang mau dicukurnya? Bulunya si Anu. Barangkali. Iya, belum tidak diterangkan kan? Orang asing. Bulunya si Anu kan orang asing. Iya. Coba gini saudara ya. Ada raja punya pisau cukur. Ada Tuhan tidak punya pisau cukur. Pertanyaannya, siapa yang memiliki segalanya? Ya, Raja Asyur aja sekelas raja di dunia aja punya pisau cukur. Tuhan tidak punya. Loh, kenapa ini? Iya, bahaya itu. Bang Gimen, Iya. itu belum fantastis. Bang Gimen ya, lihat dalam Matius 4 dari nomor 1 sampai 10. Pertama, ada Tuhan kolaborasi dengan si Bilisis mencobai Tuhan. Nah, terus ada Tuhan dibawa-bawa, digandeng-gandeng, dijinjing-jinjing oleh kuasa gelap. Kemudian yang lebih menyedihkan, ada upaya penyogokan Tuhan supaya Tuhan menyembah si Bilisis. Coba. Itu bagaimana cerita? Tuhan disogok. Loh itu. Iya. Yang bilang saya tidak pakai data, naik ke atas saya buktikan. Matius 4 nomor 89. Loh, Yesus disogok loh, mau disogok loh. Enggak, Tapi bukan jujur. Itu bukan disogok Ustaz Dian. Sebenarnya bukan disogok, karena kan di Wahyu 19:16 Yesus kan punya tato kan. Jadi ya mau lihat tato aja sebenarnya. Tahu nggak Haji Men kalau Yesus punya tato? Tahu. Nah ya udah. Itu datanya Bang Dewa itu. Iya, di paha lagi tatonya, di paha. Enggak, itu tidak bisa dibantah, itu upaya penyogokan. Iming-iming, gini loh, iming-imingnya kan begini bunyinya kan. Ada. Yesus dibawa ke bukit yang gunung yang tinggi, lalu diperlihatkan perbendaharaan dunia. Jika kau mau menyembah aku, maka semuanya ini kuberikan kepadamu. Wih, bener-bener hebat ini si Bilisis ya kan, mau nyogok Tuhan gitu loh. Iya kan? Makanya gini nih ya Pak Dian ya, mohon maaf saudara-saudara ya. Inilah saya jujur ya, saya di bagian jurusan saya itu saya memang akan usulkan ya, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi Tuhan, KPKT. Ya. Jadi ya saya mohon maaf. Ini harus diteliti, ini harus disidik ini ya. Kalau Tuhan Oten itu bisa korupsi, harus dipenjara. Contoh tadi disogok, harus dipenjara, harus ada Komisi Pemberantas Korupsi Tuhan. Ini Ya, mohon maaf. kita harus ngundang ini dong, harus ngundang Gumasak ini, pejabatnya mana nih, harus ngundang Iya ini, dong. perwakilan ini. Iya, wajib dong. Wajib. Ya, mohon maaf saudara, itu memang itu data yang memang harus kau terima dan itu memang fakta. Tuhan kau ya masa bisa ditawarkan penyogok? Ada Tuhan diajak untuk apa? Kompromi. Tuhan Ada mayor kompromi. nih. Ada mayornya. Silakan, ada tamu kita. Ya, Bang. Samson. Nah, itu kan. Itu kan. Belum apa-apa kan sudah saya bilang kan. Astaga, kayak mana? Betul kan? Betul enggak ya katakan tadi? Ya, Saya betul beneran enggak? saya nyalain Kemenyan dulu. Iya. Betul kan yang saya bilang tadi kan? Apa kan? Nah, kalian pikir yang saya sampaikan itu tidak benar. Ah, ini barusan dia buktikan ini. Mayor. Ya. Mayor. Siapa sih Mayor? Gimana Mayor? Iya Bang, selamat Siapa malam itu? Bang. Ini si Mayor ini Mayor ini. Iya. Selamat malam Bang. Mayor gini. Saya mau nanya nih. Pertanyaan dari ini teman saya Mayor. Mayor. Bentar, dia ditelepon sama Golgota. Nah, ya kan?
Aduh. Telepon gurunya dia. Telepon Ngapain gurunya. kau mengaung-ngaung di sana? Ya jangan nunjukkan kita itu bagian dari klasifikasi mamalia. Itu. Nah ditelepon dia itu. Bom nelpon dia. Ngapain naik? Ada Jimen itu. Aduh. Ya ada mereka di situ. Ada Ustadz Miftah. Jangan ngapain naik di sana Major. Mending kau itu ya Major ya. Lebih baik nyadap karet aja. Lu tidak punya ilmu di sana Major. Nah, itulah yang dibicarakan oleh bom. Bukan bom. Kalau sama saya itu namanya kalau menghujat baginda Nabi Muhammad. Itu namanya itu patkai. Patkai. Itu namanya patkai. Saya agak emosi kalau dipanggil bom. Sejak kapan bom ya? Sejak kapan patkai jadi bom? Tidak ada. Patkai tetap patkai. Bukan. Enggak, bukan patkai. Kalau bahasa kerennya bom adalah khinzir bari. Khinzir itu kan. bari. Keren itu. Tanya Ustaz Miftah. Iya. Apa Ustaz Miftah artinya khinzir bari? Cinta Ustaz itu Miftah? tiada akhir, deritanya tiada akhir. Khinzir bari itu babi hutan. Babi hutan khinzir bari. Tapi Cuman ini Bang, saya mau nitip tanya sama rekan-rekan Kristen. Iya silakan. Ustaz. Pertanyaan saya ini sulit sekali dijawab sama hotel-hotel. Gak ada yang langsung jawab tegas. Apa tuh? Betul nggak kabar saya yang saya dengar? Yesus tuh mata dua, telinga dua. Dia ngompol sama boker. Silakan. itu sering saya tanyakan itu Kang Ustadz Dian. Saya bilang ada teman saya nih nitip pertanyaan hampir setiap mal saya kalau ini saya selalu pertanyakan itu Kang Ustadz. Ayo dijawab Bang. Kelas pendeta muter dulu jawabnya. Aduh. Aduh. Tapi gini, Nanti kalau ditanya begitu nanti keluar apa namanya satu ujaran saya. Yesus makan ikan goreng pakai ketan. Pengikut Paulus otenoleng kalau naik kesurupan. Nah, lanjut tak Jimen. Iya. Ya begitulah kira-kira ya. Nah, udah monitor dia. Gas. Aku mau izin dulu ya. Dari markas Hansip lagi ada gawat darurat, jadi aku mau Ya. Di sini aja. Kita diskusi dulu. Jar. Kita diskusi dulu lah. Ya. Ayolah Mayor. Bang Dewa nggak punya mainan. Ya. Iya, kita udah lama juga ya sama Major ya. Pertanyaan Dewa ini aja yang baru aja lah ya. Orang Kristen itu kan percaya kalau Yesus akan turun yang kedua kali. Nah pada turun yang kedua kali, beliau ini kan jelas tidak punya kendaraan. Pertanyaan Dewa itu, mau nyicil motor di leasing, mau beli Ferrari, atau mau apa nih? Kan dia Tuhan. Ayo lawatin lah, kita diskusi aja secara beradab di sini. Ayo kita duduk bersama. Kalau misalkan kita tidak bisa duduk bersama, mari kita tidur bersama. Kan mudah. Tunggu dulu kita tanya sama Jimen. Jimen kau mau tidur sama babi Jimen? Enggak. Oke Bang Dewa aja kalau gitu udah biarin Bang Dewa aja. Kami tidak mau tidur sama babi. Pusing juga tuh. Ya Allah. Bang Dewa itu bikin fitnah. Kenapa? Yesus banyak duitnya. Kenapa bilang banyak duit? Matius 25 nomor 27. Jadi dia saya curiga dia yang punya leasing gitu loh. Kalian open camp lah, nggak seru kalau kalian nggak open camp. Aku lagi nyetir. Di jalan. Lagi nyetir. Lanjut. Iya. Ya itu kan tadi Dewa lihat pakai baju kuning. Pak Dian masa nggak tahu sih hadis yang menjelaskan mulai soal baju kuning? Kan tidak boleh. Kalau begitu langsung endorse saja lah, tinggal kirim aja kaos. Enggak, maksudnya baju kuning itu kan dilarang, Pak Dian. Kenapa? Umat Muslim itu kan, itu ada hadisnya. Oh, orang tidak itu boleh menggunakan baju kuning, ya kan? Kuning tidak boleh, ya kan? Jam tangan kuning nggak boleh gitu. Makanya kalau punya jam tangan kuning, Turunkan itu orang-orang sombong ya. Turunin tolong baju turunin segera. kuning, Mas turunin Mas. baju kuning, kirimkan aja ke Dewa ya. Kuning itu nggak boleh. Tuh kan. Nah,
Jadi kalau punya baju kuning, jam kuning, sekedar lah ya. Anjir. Tapi Bang Jimen, dia mau sebentar lagi Ikhwan Pila di bawah kalau mau pesen kaos. Ada nanti di keranjang coklat ya. Oh iya boleh kaos. Ya mumpung rame ini siapa tahu aja ada yang pesan gitu kan. 400 Des mestinya. Nggak apa-apa, silakan DM ke Dewa ya. Kalau misalkan mau pesan kaos, jangan Emang lupa iya? DM langsung ke Dewa. Kenapa? Jangan lupa biar endorse sama host. Enggak, di bawah itu loh. Aku juga heran, bom itu katanya dari pondok pesantren, tapi kok murtad ngabisin nasi di pondok pesantren berarti. Masa sih? Enggak lah. Ini sebentar Lanjut, lagi Dewa. ada ini ya. Dewa lanjut Bang Dewa. Ada ulang tahun ya, ulang tahun Tuhan sebentar lagi. Pasti kami bakal Dewa pengen tahu meriah nggak seperti apa yang ulang tahun Bang Juma. Mungkin Bang Juma waktu ulang tahun itu kan dirayain meriah. Rata-rata orang yang ulang tahun itu kan mereka tiup lilin, betul tidak? Oh, Bang Juma enggak. Bang Juma bakar rumahnya ditiup sama Bang Juma sampai mati. Wih, keren itu. Rumah itu Pak entah. Bang Juma bosan kan? Udah saya bakar rumah aja lah. Saya tiup aja udah sampai mati ditiup sama Bang Juma itu. Luar biasa Bang Juma, keren itu. Wih, keren. Pemadam kebakaran kalah Dewa ya. Izin masuk sedikit, agak serius tapi izin ya nggak kerasa Pak Angon kalau masuknya cuma sedikit nggak kerasa, agak banyak aja masuknya. Enggak, anggap saya sedikit aja. Ya. Oh, nggak kerasa. Tapi masuk semua. Iya. Saya walaupun sedikit kecil, insya Allah semua. Anu ya. Walaupun besar kalau nggak masuk nggak bisa. Jadi teman-teman. Iya. Jadi gini teman-teman ya, saya ada diskusi, maka terus saya akui terus terang sesuatu yang benar-benar keluar dari akal saya. Jadi ada keyakinan di teman Kristen tuh bahwa ini sebagian saya nggak tahu semuanya begini enggak gitu kan. Jadi ada yang meyakini bahwasanya Tuhan itu kan membutuhkan tempat gitu. Ada keyakinan di mereka bahwa ada tempat duluan baru Tuhan itu ada. Ya, sampai sekarang akal tuh benar-benar ini oten loh, sampai segitunya loh. Jadi ada narasi dari mereka, saya lupa lagi namanya, tapi meyakini begitu. Jadi saya menemukan di kitab saya, dia bilang gitu, bahwa udah ada surga duluan, baru Tuhan tuh ada. Nah ini mengajak goblok bersama kalau kata Gus Bah ya. Jadi kita benar-benar dibikin otak ini benar-benar mati gitu. Ada keyakinan mereka. Jadi insya Allah lah, di sini kita tidak sedang membenci, tetapi mengajak akal logika untuk bermain. Bagaimana ada narasi tadi menabrak akal-akal yang kita miliki. Padahal Tuhan telah memberikan akal ini kepada siapapun, kapanpun, dimanapun. Sering saya katakan ini. Ya, jadi piranti yang Allah berikan kepada kita itu sejak dari awal Adam kepada kita itu demikian adanya. Secara umum, kecuali ada yang diilahkan ya, ada pengecualian. Gitu. Secara umum, Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhannya alam semesta ini memberikan manusia dan piranti yang sama. Maka tolong. Karena itu sama, maka otomatis kita pun dalam hal ini, kalau kalian sedang ingkar, di zaman dulu pun ada ingkar. Besok-besok pun akan ada ingkar. Hati-hati dengan pengingkaran kita, kenapa? Karena tidak menggunakan akal logika kita dalam mencerna keagamaan kita. Itu, saudaraku dari saya, untuk menguatkan saja. Demikian, hadap Allah. Masya Allah, Aki Bayu luar biasa penjelasannya. Makasih Aki Bayu. Salah. Bayu turun dulu yuk. Antum tuh ganggu saya aja. Saya gak dapat tangan ini. Orang Bang Bayu jadi sasaran. Astaga. Ya, Monitor Abdul Ghani. Saudaraku. Kadang-kadang Pak Miftah ini ya. Kadang-kadang Saudaraku Abdul Ghani. Monitor. Ya ini foto perempuan, nama Abdul Ghani. Cobalah ya, nama laki-laki. Cobalah kalau perempuan pakai nama perempuan. Janganlah seperti itu. Contoh nama perempuan yang bagus, Bambang, Subroto. Kan itu bagus. Waalaikumsalam. Ayo Ten, silakan.
Kalau punya keberanian, tunjukkan keberaniannya. Kalau punya Kalau punya kepintaran, kemaluan. tunjukkan kepintarannya. Kalau punya kemaluan, silakan. Pilih keduanya. Aginja ini, aduh, narasumbernya. Tapi saya mau nanya sama Adeo. Kalau antum analisa sejak dari awal kita berada, sekarang emang lain ya? Oten-oten agak beda ya, Deo ya, Kang Deo? Oh sama aja, giliran ada penghujat sama aja sih Pak Angon. Cuma Dewa lebih suka lagi di Zoom, lebih suka di Zoom daripada di TikTok gitu, lebih suka di WA daripada di TikTok. Tapi Dewa nggak bisa memberikan alasannya ya kenapa ya, karena ini nggak boleh. Pokoknya intinya seperti itulah. Ya, Dewa punya alasan yang kuat banget alasan Dewa ini. Dan itu nggak bisa yang namanya. Ini untuk keberadaan Oten sekarang dengan yang dulu sikap ininya saya lihat kok agak-agak susah ya naik ke sini. Atau emang gimana Del, Kang Del? Ya apa ya? Mereka yang naik itu kan rata-rata mereka itu pertama niatnya bukan belajar tapi menghujat mereka itu. Mencari kesalahan-kesalahan, membaca yang namanya hadis baru katanya. Nah inilah yang pernah Dewa katakan ya, yang pernah Dewa katakan seperti ini. Orang-orang seperti itu dia membawa satu subat di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Mas di ini dulu mas. Ya, mereka membaca cuma setengah, mendengar cuma seperapat, keilmuan nol, tapi berbicara double-nya luar biasa mereka. Seperti itu Pak Angon. Rata-rata yang ditanya itu mereka tidak membaca sendiri, melainkan berdasarkan katanya, bukan berdasarkan faktanya. Begitu. Del, tapi kalau fenomena di depan kita ya, ada Kang Jai, ada Kang Jimen gitu kan, dan mungkin Bayu termasuk dalamnya ya, dan banyak orang. Ini saya malah apa ya? Saya berpikirnya, ya sudah gitu, berarti emang Islam tuh udah waktunya diterima gitu loh. Bisa nggak saya menyimpulkan begitu? Walaupun memang tetap penghujat ada ya di seberang sana kan, karena mereka tidak berusaha untuk mencari gitu. Gimana Del, Kang Del? Oh, nggak bisa Pak Angon. Kalau misalkan menerima semua itu, ya nggak mungkin. Karena yang namanya di dunia ini kan berbagai macam busana ya kan. Kita manusia berbagai macam busana, berbagai macam yang namanya karakter, pola pikir itu sulit untuk disatukan juga gitu. Dan yang namanya sebaik-baiknya akhlak Nabi, pengkhianat itu ada Pak Angon. Dan seburuk-buruknya iblis, pengikut tetap ada. Tapi mereka yang niat untuk mencari yang namanya kebenaran pasti akan mendapatkan jalan. Tapi yang nggak niat, mereka ujung-ujungnya mencari yang namanya alasan. Kebenaran. Dan pada saat kita berdiskusi, tidak ada satupun juga yang jujur dalam mereka. Nggak ada. Kejujuran itu ya, memang yang namanya kejujuran bisa dikalahkan, tetapi tidak akan pernah bisa disalahkan. Yang namanya kebohongan bisa menang, tapi tidak akan bisa yang namanya dibenarkan. Mereka mempertahankan itu semua, dipertahankan apa dogma itu, Pak Angon. Sudah yang namanya terbiasa dengan yang namanya kesenangan dunia, mereka tidak mau yang namanya diatur, ya seperti itu. Mereka sudah dirasuki yang namanya iblis, tidak mementingkan yang namanya akhirat, mereka mementingkan yang namanya dunia. Pernah Dewa mengatakan seperti ini ya, ketika anak kita itu sakit, boleh tidak kita menjual kambing untuk mengurus anak kita dirawat? Boleh, itu tandanya kita mementingkan dunia. Jangan sampai kayak Pak Dian, kambingnya sakit, istri tetangga digade. Ah itu nggak boleh. Pak Dian seperti itu. Orang Pak Dian nggak ikut-ikut loh. Ya itu ada tamu tuh, food Ya. tamu tuh. Ya, food, monitor food. Ya, food monitor. Baik. Bang Abu Mujahid. Monitor. Bang Abu. Ya, monitor Bang. Kepencet ya. Ya, halo, assalamualaikum. Sorry, kirain kepencet. Ya naik lagi bang, sorry.
Sorry. Pertanyaan susulan gini mungkin untuk teman-teman semuanya, analisa kalian begini. Saya melihatnya dulu ketika di Zoom kita merajai, menguasai, mereka pindah ke TikTok, Kang Deo. Nah sekarang katakanlah untuk di TikTok, insya Allah ya, saya melihatnya dikuasai oleh kita, atau mungkin kita mayoritas bisa mengendalikan. Menurut kalian kira-kira mereka lari kemana nanti? Kalau selalu di TikTok katakanlah ya, kemana kira-kira mereka lari? Micet. 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 Saya yakin itu. Tanya Bang Dewa. Pasti tahu. Betul nggak Bang Dewa? Dewa nggak tahu akun itu sumpah. Alah. Itu akun setan. Ini Dewa punya cerita di micet, memang diakui sama Dewa. Ya itu kan kalau tadi mau kenalan sama cewek, Katanya nggak tahu. kalau mau kenalan sama enggak gini, kalau mau kenalan sama perempuan, nih akun ini itu dari teman. Pas begitu Dewa, wih isinya kok perempuan semua, kata Dewa. Udah gitu, hai. Tiba-tiba dia bilang open tanpa kondom. Lihat. Aduh, bahaya. Ini akun apaan? Nah, Langsung dihapus. Tanya ho aing letik Langsung ini. dihapus itu. Ya Allah, kata dia. Letik ini. Lama budak jana panjai, kade. Oh, lama budak ganeng. Saya khawatir nanti mereka pindah ke sana. Saya hanya khawatir saja karena kan mereka tidak. Nih coba lihat sepi ya. Kita ini kan butuh oten gitu ya. Karena kenapa? Allah juga menyatakan kepada kita di dalam Al-Quran, saya baca itu bahwa Allah ya menunjukkan kepada kita bagaimana kekafiran, bagaimana orang-orang kafir menyangkal bahwa Allah itu yaitu Allah yang esa. Bagaimana dia mengutus para nabi-nabi sebelumnya dan bagaimana mereka pada saat waktu bersamaan juga menyangkal. Jadi Allah memperlihatkan kepada kita, diberikan contoh yaitu orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir itu adalah contoh, sebaik-baiknya contoh, sebaik-baiknya pelajaran bagi kita orang-orang umat muslim. Masya Allah. Ayah saya dari tadi penjelasan Akhi Bayu luar biasa, Masya Allah, belajar di mana? Ya, terima kasih Bang. Dari tadi luar biasa penjelasannya. Ini untuk perempuan yang muslimah ya. Kalau bisa dihindarilah akun-akun seperti itu ya. Yang namanya gembok itu tidak akan berharga jika semua jenis kunci bisa masuk membukanya. Wah ini bahaya ini ya. Betul. Tapi ini kita bukan bicara gembok ya, bukan ya? Iya betul. Anak kecil agak sulit ya. Coba bisa di loading. Sesi lagi deh. Dan satu lagi ya saudara-saudara, saya minta tolong lah ya, jangan mudah ya terpancing ya kepada saudara-saudara saya muslim. Ya, oh dia gantung ya, dia putih ya, tapi dia Kristen. Jangan. Ya, dia nanti akan mengiyakan kepada Anda. Fenomena itu di daerah saya banyak ya. Para oten yang di daerah saya pergi meluar ke kota-kota, lalu mereka pacarin orang-orang ya saudara-saudari kita muslim. Ketika mereka pacarkan, mereka murtadkan. Tak kadang juga mereka itu mengiyakan, oh iya saya masuk Islam. Tetapi ketika mereka bersahadat setahun, mereka balik ke kampung, yaitu kampung halaman, mereka murtadkan kembali. Ya, mereka cekokin makan B2 ya. Tolonglah perempuan, begitu banyak laki-laki ya di dalam Islam itu yang masih muslim, yang setia, ikhtiar. Ya apa itu ikhtiar? Perbaiki dirimu juga saudara. Maka yang datang kepadamu juga yang memperbaiki diri, yang membimbing Anda di jalan iman. Kalau yang membimbing Anda itu adalah seorang non-muslim, lalu kau mohon maaf pacaran sama dia, jangankan dia bisa membimbing Anda. Pada hakikatnya di dalam Islam aja itu pacaran haram. Bagaimana Anda bisa dibimbingnya saudara? Ya, mohon maaf saya harus tegas, ini banyak itu fenomena. Di daerah kami punya visi misi. Saya buka-bukaan nih, mohon maaf. Di daerah kami punya visi misi. Saya daerah Nia, saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Siapapun yang tidak setuju dengan omongan saya, bawalah dia di hadapanku, bun-bunlah dia. Mohon maaf, bukan itu ya. Itu Tuhannya itu bukan. Nah, siapa yang tidak setuju naik, biar saya jelaskan kepada dia. Karena visi misi itu lahirnya bukan dalam suatu sosial masyarakat, tetapi yaitu dalam sosiologi, di dalam suatu agama.
memperbanyak. Sekarang menyogok, memberi bantuan, mulai tidak mempan. Ya, dengan tipu-tipu daya, apa itu? Menyembuhkan orang sakit, bla 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 bla, mulai tidak mempan. Cuma itu satu-satunya jalan, mengambil mempacarin orang-orang kita, saudari-saudari kita muslim, lalu memurtadkan dengan pelan-pelan dengan menjual namanya apa itu? Cinta tai kucing. Ya, kalau saya to the point aja, pahit-pahit aja kalau saya ngomong, karena kami juga diajarkan seperti itu. Saudara, saya dulu dalam keadaan kafir, mohon maaf. Ya, dalam keadaan kafir, makanya dosa saya sebenarnya banyak, ya. Ada berapa banyak tuh, mohon maaf. Ketika masih lajang, masih kafir, masih SMA, saya pacarin. Saya doktrin Kristen. Nikah setelah sama saya, nikah karena dia sudah terlanjur Kristen, dia nikah kepada orang lain, yaitu yang beragama Kristen juga. Visi-misinya dari mana? Doktrinnya dari mana? Dalam satu sekte agama, pembuka agamanya yang mengajarin saya. Jadi tolonglah ya, kepada saudara-saudara kita muslim juga, batasi saudari-saudarinya, karena itu tugas kita. Ya, itu fakta. Ya. Halo Gerard. Kira-kira begitu. Masya Allah. Halo Bang. Halo. Halo Bang. Ya. Terima kasih Bang. Nah, selamat malam buat semuanya kita. Ya, Islam Kristen saudara? Saya Kristen. Baik. Ya. Silakan Ini Bang, dilanjut. temanya apa ini? Tuhan tidak serupa dengan saja, Bang. makhluk. Ya. Jadi gini Bang, sebenarnya itu definisinya kan berbeda-beda. Kita diciptakan apa namanya? Tuhan Allah itu kan. Bang, bisa agak jauh Bang, agak noise Bang dari situ Bang. Kenapa Bang? Agak Jauh dari situ Bang. Saya bisa ini. Saya tidak menyuruh Anda untuk membenci mereka, agak menjauh dikit aja. Bisa nggak Bang? Maksudnya gimana? Agak menjauh dari sana. Kau ngerti nggak bahasa Indonesia? Nggak ngerti. Agak menjauh dari sana sedikit, noise, ribut. Noise, bising, Bang. Kalau bisa ceraikan sekalian. Kalau kita mengganggu. Enggak Bang, berjandaria itu tadi maksudnya. Abang agak menjauh dikit dari suasana keramaian itu gitu loh. Iya. Oh bentar Bang ya. Iya. Nah begitu dong. Aduh. Ya, nggak perlu pula atau ini. Ya silakan Bang. Ya silakan. Begitu Mantap, baru mantap. bagus. Silakan lanjut. Tutup pintu Bang, tutup pintu pakai sarung, gas. Ya, lanjut. Ya gimana Bang? Aku mau nanya dulu Bang, definisi kafir itu apa itu sebenarnya? Silakan Ustadz. Agama, Biarkan Ustadz yang jawab ini. maaf ini Islam. Baik. Iya. Jadi kafir itu dari bahasa Arab, Bang. Artinya itu orang yang ingkar, orang yang menutup diri. Itu kalau secara etimologi, tapi kalau secara terminologi adalah orang yang menutup diri atau orang yang ingkar kepada kebenaran. Kebenaran apa itu Bang? Ya, kebenaran dari Islam, kebenaran dari Sang Maha Pencipta, kebenaran dari kitab suci, kebenaran dari ajaran Sang Maha Pencipta. Gitu. Jadi saya kan tinggal di Indonesia juga, ya kan? Sementara di Indonesia ini kan banyak bermacam-macam agama kan gitu, ya kan? Nah itu semuanya selain agama Islam selalu dikafir-kafirkan. Ya betul. Agama lain. Justru kalau misalkan Anda itu tidak mau dikafirkan berarti Anda Islam gitu loh. Karena yang namanya kafir itu dari bahasa Al-Quran. Itu nggak bisa itu. Loh kok nggak bisa? Nah ini dia abangku yang perlu Anda pahami. Masa kamu mengajak orang ke masuk ke agama kamu,
Bukan justru kayak gini kan yang saya tadi katakan gini Abang. Makanya dengarkan. Tenang. Oke. Iya tenang. Ya, Oke kita Bang. secara wawasan yang luas aja kita bicara Bang ya. Bang, kan tadi Abang bertanya tentang kafir kan? Betul nggak? Iya. Kafir itu adalah bahasa Al-Qur'an. Artinya adalah orang-orang yang menolak kebenaran Al-Quran, orang-orang yang mengingkari ajaran Al-Quran, orang-orang yang membantah ajaran Al-Quran, orang-orang yang balelo dari aturan-aturan Al-Quran, itu orang kafir. Kalau kalian namanya tidak terima disebut kafir, berarti kalian menerima kebenaran Islam, begitu. Itu abangku, itu arti kafir. Karena kafir itu bukan dari bahasa Indonesia, bukan dari bahasa Inggris. Kalian aja yang benar gitu Bang. Ya jelas, memang benar. Bisa dibuktikan. Gitu ya. Iya, maka ketika Anda membantah, oh apakah benar Islam itu? Berarti Islam dong agama yang benar. Oh iya, maka boleh abang membuktikannya. Berarti seolah-olah gitu. Agama lain tidak ada. Oh bukan seolah-olah, maka pasti kok. Bukan seolah-olah, memang benar. Secara pasti agama satu-satunya agama yang benar memang Islam. Bukan seolah-olah. Nah sekarang tinggal abang di dalam diskusi ini untuk membuktikan. Oh jadi saya Kristen. Iya nanti dulu. Saya Kristen juga agama yang benar kok. Nah maka kita buktikan di sini. Kita buktikan dengan data dan fakta, baik itu data dan faktanya itu baik itu dari primer maupun sekunder, mana nih yang sesuai dengan disiplin keilmuan. Itu secara umum. Jadi silakan. Itu ya silakan. Jadi istilahnya kalau saya tanggapin, ini kan kita kan beda kepercayaan. Iman saya, iman kamu kan gitu kan. Nah, kalau menurut saya, ya, kalau Tuhan Yesus Kristus kami, ya itu menurut kau bre, kita menurut kitab itu yang kita maksud. Saya tidak tanya menurut kau. Saya masih bicara itu. Iya bicara tapi menurut kau. Kita kan bukan menurut kau. Emang kau itu pedoman bahama kami. Tidak butuh. Tadi kan kau bilang tadi kan. Loh, makanya ya Anda barusan mengatakan menurut saya itu dengan kami sama enggak? Iman kami. Saya bang bilang tadi. Nah itu aja diperdebatkan. Ya betul dong, harus detail dong. Jadi begini kan dong. Kau menyampaikan kebenaran kan? Definisi Tuhan buat kami, ya seperti enggak buat iman kami. Tahu nggak arti Kristen itu? Arti Kristen itu Kristus, ya kan? Yang diurapi, itu, yang disertai. Coba diulangi bang, apa arti Kristen bang? Hah? Apa arti Kristen bang? Loh, saya ngomong, kalian ngomong. Enggak, gimana? abang itu menjelaskan itu tidak tepat. Coba ulangi apa arti Kristen? Arti Kristen itu pengikut Kristus. Nah itu baru benar. Tadi abang bilang Kristen itu yang diurapi, salah. Satu lagi bang, izin sedikit bang, izin bang ya. Kristus itu arti enggak? Tahu nggak artinya? Makanya pakai akal budi kalau bicara. Itu dalam bahasa Ibrani artinya yang diurapi. Ngerti? Abang coba tadi lupa dulu. Ya, abang lupa tadi abang bilang Kristen itu yang diurapi kata abang. Depan kami. Loh, bukan dengar dulu. Baca dulu, makanya lah wawasanmu luas. Gitu loh. Apa dalam bahasa Ibraninya bang? Kristen bang? Kristus dalam bahasa Ibrani apa bang? Kristos. Dalam bahasa Ibrani? Iya. Dalam bahasa Ibrani itu Kristos. Hah? Loh, kok Ini abang minim literasi. Dalam bahasa Ibraninya Mesias bang. Mesiah. Ya. Tadi abang menyebutkan bahwasanya Kristen itu adalah orang yang diurapi. Makanya saya salah. Kedua, sabar. Saya cuma minta waktu 1 menit sama Anda. Di dalam Islam penyebut sebentar. Di dalam Islam jangan direpot ya. Ini kena pembatasan. Jangan direpot ya. Dengar dulu. Yang namanya di dalam Islam kata kafir itu merujuk kepada orang-orang yang menolak
untuk menerima Muhammad. Islam. Iya Sebentar. Muhammad gitu dong. Nah, Langsung terbuka aja. masalahnya, Iya kan? dengar dulu Bang, dengar dulu. Nah, apakah dengan Anda menjadi kafir, kami langsung otomatis memusuhi, mengajak berperang? Kan tidak. Tidak Bang, buktinya apa? Kalian di Indonesia damai kok. Kita bisa ngobrol sekarang. Itu. Jangan Loh, bilang memang iya. jangan Loh, bilang memang begitu, iya. Bang. Selalu banyak kerusuhan kok. Loh, Ya kan? Anda Yang sadar ada- atau tidak? Sekarang Yang begini. ada pembubaran gereja lah. Ya kan? Penghancuran. Loh, Ya, karena mereka tidak taat hukum. Mereka itu itu perusuh, saudara, provokasi. Provokasi dalam Loh. perusuh di Indonesia. Iya memang provokasi, brother. Menimbulkan perusukan, menimbulkan kejahatan. Coba bayangkan, dia datang ke di satu lingkungan. Dengar. Dia datang ke, izin ya Ustadz Pak Dian ya. Dia datang ke satu lingkungan. Dia ngomong, saya mau sewa ruko ini untuk rumah tempat tinggal. Setahun kemudian, jadikan rumah ibadah. Itu kurang ajar. Loh. Perusuh itu. Banget juga nih. Provokasi, saudara. Kamu ngontrak, kamu sudah bayar. Kamu. Jadi itu fakta. Datang ke sana. Iya, datang ke sana ngontrak. Kau bilang terserah dia. Itu sistem ngontrak itu apa? Sewa. Berarti kalau sewa hanya bertempat tinggal di sana, saudara, bukan mendirikan rumah ibadah. Kurang ajar namanya, itu hantu belau. Sudah tidak minta izin. Itu mau Apa lagi kalian itu fakta. Kau terima itu mentah-mentah. Kalian perusuh. Makanya Kalian provokasi. dengar dulu. Sudah minoritas provokasi lagi. Negara ini. Iya itu fakta. Itu fakta, saudara. Provokasi. Bagaimana provokasi menggunakan otak? Kalau provokasi itu menggunakan otak, dia tahu, oh saya di sini adalah orang yang menyewa. Saya hanya bertempat tinggal. Saya bukan untuk mendirikan rumah ibadah. Maka ketika dia melanggar undang-undang TAP MPR, maka dia harus dibubarkan. Marah dia. Aki marah dia. Kenapa Anda marah? Marah dia emosi. Kenapa Anda marah? Memang Anda provokasi. Jangan emosi. Udah diskusi aja bang. Oke, Bang kita diskusi aja, ya kan? Tadi kita bahas kafir ya tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Miftah, ya kan? Di dalam Islam itu Allah mengatakan kafir itu tidak kasar bang. Tapi justru bang, kalau abang mau membandingkan dalil yang ada di dalam kekristenan bang, orang Kristen itu disebut domba loh bang, binatang bang, ya. Mereka ngarang bang. Umat di luar Bani Israel dikatakan anjing, abang nggak marah. Kenapa dikatakan kafir abang marah? Nyambungnya di mana coba bang? Yesus sendiri yang mengatakan seperti itu bang. Disebut kafir mereka marah, tapi pada saat dikatakan domba mereka nggak marah. Di saat dikatakan mereka anjing mereka nggak marah. Kok aneh bang? Di dalam Islam Allah Subhanahu Wa Taala itu memanusiakan yang namanya manusia bang. Beda hanya dengan di dalam kekristenan, itu saling membinatangkan satu sama lain. Tuhannya pun dianggap binatang, diumpamakan dengan binatang. Mohon maaf, saya bukan menghinakan bang. Yesus dikatakan sebagai domba, binatang bukan bang? Binatang. Roh Kudus dikatakan burung merpati, binatang bukan bang? Binatang. Itu perumpamaannya. Nah bang, abang nggak sakit hati ya? Sementara abang dikatakan kafir, dengan kalian abang marah. tafsir. Ngerti? Nah Jangan sekarang saya kalian tanya bang, samain dong. Yohanes 1 Buat nomor kami 29. ada Tuhan Yesus itu perumpamaan buat kalian Iya. tafsir. Kira-kira Ya? gini loh bang. Kira-kira menurut abang marah nggak ketika yang namanya Tuhan abang itu diumpamakan dengan hewan? Marah nggak bang? Yesus dikatakan di dalam Yohanes 1 nomor 29 dikatakan sebagai anak domba, binatang. Abang nggak marah bang ya? Marah nggak bang? Itu perumpamannya bukan aslinya gitu loh. Baik, kalau misalkan saya mudah umpamakan, sama iman. baik bang, saya terima. Hah? Kalau saya umpamakan ibu abang itu domba, diumpamakan domba, abang marah nggak bang? Jadi begini bro, begini. Dengar dulu.
Makanya di situ makanya nggak ketemu. Bukan nggak Gitu. ketemu. Lalu Logika, kebenaran kalian akal terus logika. kalian kan kepercayaan kalian kan. Logika Orang- abang itu nggak digunakan bang, ya. Logika abang. Kalau nanti masuk ke mengurapi bang, abang nanti mati lagi bang. Kalau diskusi soal itu, ya. Nah, coba, Selesai coba. bang ya, mengenai soal Coba. kafir. Coba. Oh baik, abang mau bahas soal diurapi itu bang. Ya. Baik, sekarang menurut abang nih, menurut abang pribadi, siapa yang mengurapi Yesus bang? Ya firman Allah. Tuhan. Allah sendiri. Yesus kan diurapi. Yang mengurapi Yesus siapa? Allah Bapa itu sendiri yang ngurapi dia. Tidak ada pernyataannya bang seperti itu. Yesus diurapi itu sama perempuan. Coba abang tunjukkan dalilnya kepada saya. Kalau misalkan Yesus itu yang mengurapi adalah Allah itu sendiri, mana? Saya bisa menunjukkan dalilnya. Kalau Allah Yesus, itu sendiri. mana dalilnya bang? Kita menggunakan dalil bang ya. Menggunakan dalil ya. Mana dalilnya? Saya bisa memperlihatkan dalilnya kalau Yesus diurapi sama perempuan bang. Coba mana dalilnya bang? Abang buka Lukas 7 nomor 36, 37, 38, 39. Siapa yang mengurapi Yesus? Yang mengurapi Yesus itu perempuan bang. Perempuan. Dan di sini pun terjadi yang namanya kontradiksi bang. Kontradiksi. Di dalam Lukas 7 nomor 36 dan seterusnya, di dalam Yohanes 12 nomor 18, Yesus diurapi kakinya bang. Nah, kontradiksinya di mana? Kontradiksinya di dalam Markus 14 nomor 3 sama Matius 26 nomor 6 sampai nomor 13. Ternyata Yesus diurapi kepalanya. Kontradiksi tidak bang? Kontradiksi itu bang. Abang Jadi udah pernah baca kalian bang? yang mengetahui masalah ajaran iman agama lain. Tadi kan saya bertanya ke abang. Tadi saya bertanya ke abang, ya kan? Iya kan? Abang ada nggak kalau Yesus diurapi oleh Tuhan? Ada atau tidak? Kalau tidak ada, saya tunjukkan dalilnya. Ternyata Yesus itu diurapi sama perempuan. Siapa perempuan itu bang? Itu Perempuan sundil. dari firman Perempuan Allah. sundil itu bang. Makanya kok dari mana kamu tahu? Emang kamu hidup di zaman itu? Kan kita lihat informasi dari Bible bang. Yesus diurapi sama siapa? Abang mengatakan sama Allah. Sekarang dalilnya mana? Saya bisa menunjukkan dalilnya. Yesus diurapi sama perempuan. Iya kan? Makanya abang baca dalilnya. Ya. Dalilnya baca. Kalau Sudah baca masalah belum dalilnya? Hagar itu pun manusia sundal itu. Ya. Jadi ke situ. Astagfirullahaladzim. Itu suci buat kami. Kita membicarakan bang, Jangan membicarakan bilang mengenai manusia. pengurapan. Nanti kita bahas itu nggak apa-apa, kita bahas. Tapi kita bereskan dulu ini. Tunjukkan dalilnya kepada kami. Kalau Yesus diurapi sama Allah, mana? Ada nggak? Kalau tidak ada, saya tunjukkan. Yesus diurapi sama perempuan. Mana dalilnya Jangan coba? kalimat sundal itu jangan kamu bilang. Abang baca nggak? Udah baca belum dalilnya? Sudah baca belum? Sundal gitu. Ya, saya sudah baca itu. Coba buka Lukas 7 nomor 36 dan seterusnya. Kebetulan Coba buka. saya baru lagi di luar. Terus modalnya apa ke sini? Modalnya apa? Saya sudah Kan baca. kita mau tidak diskusi. tertulis, sudah berulang-ulang kali saya baca. Ya sudah, sekarang tolong dibaca Ada di situ. Lukas 7. Ditulis perempuan Gimana sundal. sih abang ini? Saya kasih clue loh bang di sini bang. Kasih clue sama abang. Abang catat Lukas 7 nomor 36, Yohanes 12 nomor 18. Abang buka. Silakan buka. Ya. Markus 14 nomor 3 sama Matius 26 nomor 6. Siapa di situ yang mengurapi Yesus? Silakan. Saya kasih petunjuk. Abang catat. Baca sama abang. Ya. Allah atau Tuhan tidak pernah yang namanya mengurapi Yesus, Bang. Yang mengurapi Yesus itu adalah perempuan, Bang. Iya, saya mengakui tadi kan. Yang mengurapi itu adalah perempuan. Oh enggak, bilang kayak gitu enggak? Coba Iwan bilang yang di bawah. Bang Jimen, bilang enggak dia kayak gitu? Enggak, bohong kau, udah perusak. Anda. Sudah mah jelek kebohong pula lagi. Gimana abang itu? Gimana? Udah mah jelek kebohong.
Gimana abang itu? Tadi dari awal kan abang mengatakan yang mengurapi Yesus itu Tuhan. Betul tidak? Iya. Betul tidak? Disampaikan melalui perempuan itu, melalui Nggak firman ada Allah. pernyataan kayak gitu, nggak ada. Abang nggak usah bohong. Abang sudah baca belum dalilnya? Saya sudah baca bang satu perikop dalilnya, ya. Yang mengurapi Yesus itu perempuan, tidak ada disampaikan oleh Allah, nggak ada. Itu Jangan ngarang cerita. Bang. Selesai kalau perumpamaan bang Jimen, selesai udah. Iya, Mau perumpamaan. gimana lagi? Iya. Kalau udah perumpamaan. Bahasa filsafat. Iya, kitab kau kan perumpamaan kan? Ya, Jadi semuanya surganya juga perumpamaan. Iya, tapi kau bilang tadi perumpamaan. Kau barusan bilang perumpamaan. Enggak, saudara. Semua banyak perumpamaan. Berarti kitabnya perumpamaan. Surganya juga perumpamaan ya. Perumpamaan surga itu kan? Iya kan? Yang lebih baik. Udah. Lu akui perumpamaan. Berarti hayalan saja, bre. Hayalan. Kalau yang saja menafsir Iya. terus. Iya, Pakai itu kalian. pikiranmu. Oke, Besar kita ya. uji ya. Izin ya Bang Dewa ya. Izin. Oke. Kita uji. Silakan. Kita uji. Uji. Silakan. Oke. Silakan. Oke. Di Yohanes 17 nomor 3, ya, untuk memperoleh hidup yang kekal atau inilah hidup kekal itu dengan mengenal Engkau satu-satunya Tuhan Bapa yang benar dan Yesus Kristus sebagai diutus. Di sana pengertiannya apa? Penjelasannya. Coba ulang abang lagi dulu konteksnya. Lah, berarti kau belum pernah baca itu? Enggak. Abang itu coba ulang lagi saya bilang. Kau belum pernah baca itu? Loh. Coba buka. Lu kasihan kali ya. Masa itu aja pun kau tidak pernah baca? Abang belum pernah buka ini kayaknya. Buka celana doang ya abang ini kayaknya. Ayo. Oh iya, pantas lah ya, isi otak semuanya dari celana ya. Nah, jadi gini saudara, biar saya bacakan ya. Inilah hidup yang kekal itu, dengan mengenal Engkau Theos satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, arti dari sebuah kalimat diksi tersebut apa? Kita lihat multitafsir enggak? Yesus itu sudah menjadi firman dia. Itu kan betul kan? Betul kan? Tidak ada kalimat firman, dia nambah firman. Siapa yang tafsir? Ayo. Itu nama perumpamaan. Gimana? Mana di situ kalimat firman? Mana? Perumpamaan lagi tuh. Berarti semua ayat yang saya bawa tadi, bahkan Bang Dewa itu perumpamaan. Bagi kalian itu dia itu utusan. Ya kan? Berarti kitabnya itu adalah kitab perumpamaan, saudara. Setelah kitab perumpamaan, surga kau perumpamaan. Masa? Masa? Kan itu hidup yang kekal itu. Dengar. Hidup yang kekal itu surga, loh. Brother, hidup yang kekal itu surga. Kau dengar itu? Kawin mengawin. Setelah Ya itu ada 100 istri. Di surga sana itu dijanjikan 100 istri. Itu di kitab kau, brother. Iya, itu di kitab kau. Pecah perawan, istri. Apa itu? Iya, sekarang saya tanya kepada Anda. Anda saya kasih diksi. Silakan tafsir. Tafsir. Silakan jelaskan itu tadi. Apa coba? Jangan merasa benar. Ya memang saya benar, gimana lagi, brother? Nggak brother mau. Kayak gitu caramu. Nah itulah, berarti Anda bukan ajaran kasih dong. Lihat, saya yang mengajarkan ajaran kasih walaupun kau itu penyembah sempak. Mana saudara, walaupun kau itu penyembah sempak sekalipun, saya tetap anggap Anda itu brother. Ya. Saya matikan akal Anda kan? Nah, coba kau tadi Yohanes 17 nomor 3. Ya kan, itu nggak bisa kau jawab. Sadar, Anda yang tidak sadar. Jangankan, tidak apa-apa brother, itu bidadari brother, daripada 100 istri. Mengawini. Coba 100 istri, di bumi 1. Kalau dia 3 di bumi atau 2 di bumi berarti atau 10 berarti ditambahlah 100 ditambah berapa lagi? Bayangkan itu. Ya itu mati dulu. Banyak. Baru kau alamin. Gantian Gerard. Iya memang baik, memang begitu. Memang begitu saudara, memang begitu. Kalau kami itu kan bidadari itu kan makhluk surga, wajar dong. Pelayan, dia makhluk surga. Ya tidak ada namanya bidadari itu diprok-prok, tidak ada. Mana narasinya seperti itu mana? Tidak ada pelayanan ya seperti kita seorang raja, ada yang menyuapin kita, ada yang menyediakan makanan. Namanya
pelayanan saudara. Ya, masuk surga. Ya, Yesus janjikan 100 istri. Istri itu apa enggak? Apa enggak prok-prok gitu? Istri udah pasti prok-prok lah. Kalau dia tidak kasih prok-prok, ya saya paksa lah dia, namanya istri saya. Di surga itu segenji 100 istri itu. Nah, belum lagi kalau istrimu di bumi, ya. Secara tidak langsung dia mengajarkan poligami, Tuhan kau. Nah, sudah saya prok-prok nanti istri saya, kalau kau itu oten, udah kau prok-prok istrimu di surga 100, sama di bumi 102 atau 101. Nah, habis itu kau prok-prok Tuhan kau. Nah, perkawinan anak domba, pengantinnya telah siap. Nah, itu anak domba siapa di dalam Bible? Tuhan kan, Tuhan kau. Ayo cepat. Nah, enak kan? Ayo, buka mute-nya saudara, atau enggak jedotin aja kepalamu di dinding itu. Janganlah. Iya, saya akan udahlah saudara, udah saya tidak perlu hina. Tahu nggak kalau saya menghina sesuatu hal yang tidak pernah tertulis, saya lontarkan kepada Tuhanmu atau dalam imanmu. Itu baru namanya menghina. Tetapi masalahnya, ini kitab kau mencatat perkawinan anak domba. Tuhan kau anak domba, saudara. Nah, tuh Bang Dewa. Ini kalau udah open cam ini Bang Dewa, ini bentar lagi jadi Tuhan kau ini. Open lagi Bang. Bang Dewa. Buka kamera kau, buka apa kau? Mute-mu, Geran. Aduh, ini Geran ini lama-lama. Buka mute-nya. Jangan buka celana, Geran, buka mute. Jangan buka celana, buka mute. Wih, enggak, saya enggak seperti nabimu Muhammad. Ya kan? Tiap hari. Nah, itu kan belum apa-apa menghujat. Ya. Udah Bang, sudah saya bilang kau itu perusuh, kau itu provokasi. Ini minoritas aja di Indonesia provokasi. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana kau itu provokasi. Kaum kau itu provokasi. Ya, datang, dengar dulu, datang di satu lingkungan. Pak, kami mau sewa rumah ya Pak. Kami ini jadikan tempat tinggal kami. Ya, tempat anak istri saya. Ya, mohon maaf ya Pak. Ya, diizinkan. Tempat tinggal ya nak? Iya. Setahun kemudian apa? Iya, sabar. Makanya diam dulu muncung kau. Saya lagi ngomong. Kau ngomong tadi kan diam muncung saya. Muncungmu yang mana ada diam? Ya, makanya diam dulu saudara. Diam dulu. Ya. Nah, lalu setahun kemudian undang tuh. Pertama ibadah-ibadah keluarga gitu. Ya, nyanyi-nyanyi jingkar-jingkar. Iya, Tuhan baik, Tuhan baik. Habis itu undang dari luar. Habis itu jadikan gereja. Ditanya, ada izinnya enggak? Udah minta izin sama orang lingkungan. Tidak dong, kan ini negara Indonesia. Dilibas dong. Nama melanggar aturan. Sudah tidak minta izin, melanggar MPR lagi. Nah, itu kan sama seperti Anda ini. Lihat saudara Anda ini. Ya. Nah, lihat. Naik di atas ya, tidak bawa akal ya, cuma bawa dengkul, rusuh di komal orang lain. Datang teriak-teriak kayak orang utan. Bentar, Bang Diman. Izin sebentar. Ini apa tadi ingat ya ujaran saya itu. Yesus makan ikan goreng tapi pakai ketan. Pengikut Paulus, otenoleng, kalau naik kesurupan. Ini bukti. Iya. Ustadz Dian mau kemana kalau di jalan itu? Mau cari ikan goreng nggak? Lagi makan gorengan. Oh. Tapi benar nggak info yang saya dengar itu Yesus itu ngompol dan boker Bang? Coba, coba kau jawab pertanyaanku. Benar nggak infonya Yesus itu boker dan ngompol? Atau enggak? Kalau enggak jawab pertanyaanku sederhana sekali. Betul nggak Yesus itu telinganya 2, matanya 2? Dan dia menangis. Coba dijawab, silakan. Iya benar Ustadz. Kalau yang jawab Muslim gampang, kalau itu berat itu coba disuruh dia jawab coba. Bukan mute jawab. Ya jawab dong pertanyaanku. Betul nggak tuh? Yesus tuh telinganya 2, matanya 2, dia menangis. Hanya menghujat aja. Coba buka dulu Quran surah Al-Mu'minun.
Coba. Iya Ustadz, Yesus menangis. Di sini ada dalilnya Yohanes 11:35, maka Orang menangislah memelihara Yesus. kemaluannya kecuali istri mereka atau hambanya. Coba baca dulu Quran surah Al-Mulk ayat 5 sampai 6. Kemana? Baca dulu. Jimen mana Jimen, Kang? Tuh, Tapi udah pergi ya, pergi. tuh, Kang Dewa jeung Jimen kemana? Nah, heran. Enggak. Apa yang mau kau tanya? Nah, baca dulu Quran surat Al-Minun itu. Aku nggak tahu. Yang mana? Loh, yang mana? Surat Kau yang nanya. Al-Minun. Kau yang nanya, kau tunjukkan datanya. Makanya aku bilang yang mana? Kau surat Al-Quran itu juga nggak tahu kau. Yang Siapa mana bilang? pula lagi? Siapa bilang? Quran surah Al-Mu'minun. Yang mana katanya lagi? Aku tahu karena surah Al-Mu'min itu kan bukan satu Jangan ayat. di-report ya kawan-kawan, jangan Ya kan? di-report ya. Ayat 23. Coba Ayat berapa? baca. Ayat berapa? Makanya dengar dulu. Iya, ayat berapa aku tanya? Berapa? Tapi kamu tahu. Iya Iya, kan? ayat berapa? Oke ya. Makanya Baca dengar baik-baik. Arabnya ya, Arabnya. Arabnya saya nggak perlu. Ngapain Oh, kamu ya, aku ajar juga saya? nggak perlu kalau Nggak begitu. sama saya itu. Loh, aku juga nggak perlu sama pertanyaanmu. Makanya dengar dulu. Quran surah Al-Mu'minun 23 ayat 5 sampai 6. Ya baca. Loh, ya baca katanya lagi. Loh, kau yang bertanya kok kau nyuruh kami yang baca pula? Emangnya aku babu kau? Sama dengan bukan Anda babu tadi. Saya tanya masa tulisan di Alkitabmu kau nggak tahu kok bilang. Loh, kami sudah pasti tahu, tapi kau yang bertanya jangan-jangan kau nggak tahu. Dan orang, makanya dengar. Ya kan, dengar dulu. Dan orang memelihara kemaluannya. Nah, kecuali istri-istri mereka. Iya, lalu? Atau hamba sahaya yang mereka miliki. Iya, lalu apa yang mau kau tanya? Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Lah iya. Loh, apa yang dapat pahalamu di situ? Loh, apanya? Kemaluan.